Halo semuanya, kembali lagi di channel Horizon Movie, di mana kita akan membahas alur film menjadi lebih singkat dan jelas. Pastinya kalian gak perlu repot lagi buat streaming online plus kena iklan yang aneh-aneh. Pada video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Johnny English Reborn tahun 2011. Film ini merupakan sequel dari film pertamanya, yaitu Johnny English pada tahun 2003. Johnny English Reborn menceritakan misi Johnny untuk melenyapkan pembunuh bayaran kelas internasional yang berusaha membunuh Perdana Menteri Tiongkok. Biar gak banyak spoiler, kita langsung saja ke intronya. Di awal film memperlihatkan dua orang pria yang sedang membuka dokumen berisi informasi mengenai Johnny English yang dibebas tugaskan karena kegagalannya dalam tugas melindungi presiden di Mozambik. Untuk melupakan kesalahannya, Johnny pergi ke pegunungan Tibet dengan tujuan melatih fisik dan mentalnya. Usaha yang dilakukan membuahkan hasil di mana Johnny sudah dapat menarik batu menggunakan bijinya, berjalan di atas bara api, dan semakin bijak dalam menyelesaikan masalah. Saat Johnny menanyakan takdirnya kepada sang guru, ternyata sang guru sudah mendapat pesan dari MI7 untuk menyuruh Johnny kembali bergabung bersama mereka. Sesampainya di London, Johnny terkejut melihat markas MI7 yang telah berganti nama menjadi Toshiba British Intelligence. Johnny pergi ke resepsionis, kemudian dipertemukan dengan kepala MI7 yaitu Pegasus dan Cat Sumner, seorang psikolog perilaku. Pegasus menjelaskan mantan agen CIA bernama Titus Fisher memberikan informasi tentang rencana pembunuhan Perdana Menteri Tiongkok pada pertemuan pemimpin Inggris dan Tiongkok minggu depan. Selesai bertemu Pegasus, Johnny turun untuk bertemu dengan teman lamanya bernama Simon Ambrose. Simon membawa Johnny ke tempat pengujian senjata untuk menemui Pat Quatermain yang merupakan kepala bagian teknologi di MI7. Johnny diberikan fasilitas berupa mobil Rolls-Royce yang sangat canggih dan dikendalikan menggunakan aktivasi suara. Pegasus datang lalu menjelaskan kepada Johnny bahwa Johnny akan pergi ke Hong Kong untuk menemui Fisher bersama seorang agen muda bernama Tucker yang dipilih untuk memastikan Johnny mengikuti protokol MI7. Sesampainya di Hong Kong, Johnny bersama Tucker pergi ke tempat perjudian untuk mencari seseorang. Johnny memberitahu Tucker untuk mencari pria Tiongkok yang menggunakan kacamata. Tucker pun sudah menyadari targetnya, yaitu pria Tiongkok berkacamata yang duduk di bagian kiri. Tapi Johnny salah mengira targetnya adalah pria Tiongkok yang duduk di bagian kanan. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba leher pria tersebut ditusuk oleh seorang pria, kemudian ia pun tewas seketika. Johnny mendapat petunjuk pada chip kasino yang bertuliskan Kowloon Paradise kamar nomor 8. Dari petunjuk itulah Johnny bertemu Fisher, mantan anggota CIA yang juga merupakan anggota dari Vortex. Vortex juga terlibat dalam gagalnya misi Johnny di Mozambik. Vortex memegang senjata rahasia yang dibuka dengan 3 kunci. Salah satunya dipegang oleh Fisher dan sisanya oleh 2 mantan mata-mata lainnya. Tiba-tiba Fisher ditembak oleh seorang pembunuh bayaran, yaitu nenek tua yang menyamar sebagai cleaning service. Johnny langsung bergegas pergi ke tempat arah tembakan, tapi tidak menemukan orang yang mencurigakan. Saat Johnny menyuruh nenek tersebut untuk pergi, Johnny melihat sebuah selongsong peluru di alat penyedot debu. Nenek tersebut menyemprot mata Johnny dan berhasil melarikan diri. Johnny melihat ada seorang pria yang mengambil kunci milik Fisher. Johnny yang semakin tua merasa sedikit kebingungan untuk mengejar pria tersebut. Tapi Johnny mengingat ajaran gurunya di mana kebijaksanaan datang seiring usia. Singkat cerita, pria tersebut melarikan diri ke pelabuhan. Johnny pun mengambil alih kapal milik seseorang untuk mengejar pria tersebut. Dengan menggunakan alat canggihnya, Johnny menembak perahu karet yang digunakan oleh si pria, kemudian melanjutkan pertarungan dengan si pria dan ketiga rekannya. Johnny pun berhasil mengalahkan mereka semua dan mengambil kembali kunci milik Fisher. Di perjalanan kembali ke London, kunci milik Fisher berhasil dicuri kembali oleh anggota Vortex yang menyamar sebagai pramugari. Saat Johnny bertemu dengan Pegasus dan Menteri Luar Negeri, alhasil Menteri Luar Negeri merasa kecewa karena kedatangannya menjadi sia-sia. Johnny melihat ada mesin penyedot debu dan berpikir orang yang memegang mesin tersebut adalah si nenek pembunuh bayaran yang ia temui di Hong Kong.
Tanpa basa-basi, Johnny mencekik nenek tersebut, kemudian membawanya ke hadapan Pegasus. Dengan rasa bersalah, Johnny menemui Pegasus untuk meminta maaf. Pegasus meminta Johnny untuk meminta maaf langsung kepada ibunya. Johnny pun menemui ibu Pegasus, tapi ternyata yang ia temui bukanlah ibu Pegasus, melainkan si nenek pembunuh bayaran. Johnny kembali salah sangka dan melakukan kesalahan yang lebih parah dari sebelumnya. Kate melakukan hipnotis kepada Johnny untuk mencari informasi apa saja yang terjadi selama Johnny berada di Mozambik. Di dalam ingatannya, Johnny melihat Fisher bersama dengan kedua anggota Vortex lainnya, yang salah satunya adalah Artem Kalenko, yaitu mantan agen ganda yang sangat kaya. Tucker pun mengubah nama Johnny menjadi Peter Adams dan menjadwalkan pertandingan golf dengan Kalenko. Saat mereka sedang bertanding, datang si nenek pembunuh bayaran yang menembak pengawal Karenko hingga tewas. Sementara itu Karenko terkena tembakan di perutnya. Johnny dan Tucker berusaha menyelamatkan Karenko karena ia memiliki informasi yang sangat berharga. Setelah sampai di dekat rumah sakit, Karenko memberitahu bahwa anggota Vortex terakhir yang mencoba membunuh Perdana Menteri Tiongkok ada di MI7. Setelah itu ia pun tewas. Di malam hari, Johnny pergi bersama Simon untuk makan malam bersama. Johnny memberitahu Simon bahwa ada salah satu anggota Vortex di MI7. Mendengar hal itu, Simon mempersiapkan senjatanya untuk menembak Johnny. Namun Simon mengurungkan niatnya karena ternyata Johnny belum mengetahui siapa anggota Vortex di MI7. Johnny mendapat pesan dari Tucker yang menyuruhnya untuk pergi ke toilet. Rupanya Tucker sudah mengetahui anggota Vortex di MI7 adalah Simon. Simon datang ke toilet, lalu Tucker segera menodongkan pistol dan meminta penjelasan mengapa Simon memiliki foto bersama Karenko di Mozambik. Tapi Simon mengelak dan menuduh Pat Quatermain sebagai anggota Vortex yang sebenarnya. Johnny mempercayai perkataan Simon walaupun Tucker sudah berusaha meyakinkan Johnny. Akhirnya Johnny menyuruh Tucker untuk pergi dari sana. Saat Johnny akan pulang, Simon meminta kunci yang Johnny tunjukkan kepadanya dengan alasan akan digunakan untuk menangkap Pat. Johnny pun tanpa basa-basi setuju memberikan kunci kepada Simon. Tak lama kemudian, Simon menghubungi Pegasus dan memfitnah Johnny sebagai anggota ketiga Vortex. Johnny mendatangi Pets dan berkata dirinya sudah mengetahui kalau Pets adalah anggota Vortex. Tapi Pets membalas Johnny adalah anggota Vortex yang sebenarnya. Ternyata tempat itu sudah dikepung oleh agen MI7 yang mencoba menangkapnya. Johnny terkena tembakan di kaki lalu mengambil kursi roda milik Pets untuk kabur dari sana. Terjadi kejar-kejaran yang pada akhirnya Johnny berhasil kabur ke rumah Kate. Karena luka yang diterimanya, Johnny pun tak sadarkan diri, tapi untungnya Kate percaya kepada Johnny, jadi Kate merawatnya hingga Johnny tersadar. Kate menunjukkan rekaman CCTV di Mozambik di mana pengawal yang menembak presiden terlihat kejang-kejang, tapi seketika tenang. Lalu sebelum pengawal tersebut menembak presiden, ia terlihat berkomunikasi dengan orang lain seperti orang yang sedang dikendalikan. Kate dan Johnny berkesimpulan senjata rahasia Vortex adalah obat pengendali pikiran. CIA sudah memerintahkan pemusnahan obat tersebut dan agen yang bertugas adalah Titus Fisher. Saat mereka berdua sedang makan malam, Kate menyampaikan perasaan sukanya terhadap Johnny. Mereka berdua hampir mantap-mantap, tapi sayangnya bel berbunyi, jadi Johnny segera pergi bersembunyi. Ternyata Simon datang ke kediaman Kate untuk mengantarkannya ke bandara. Johnny yang melihat keluar jendela teringat siapa anggota Vortex ketiga, dan itu adalah Simon. Johnny menyalakan lampu dan terlihat si nenek tua pembunuh bayaran yang kembali mencoba membunuhnya. Karena tak ada pilihan lain, Johnny terpaksa kabur melalui lubang pembuangan sampah, kemudian pergi ke rumah Tucker untuk meminta maaf. Tucker memaafkan kesalahan Johnny, lalu mereka berdua pergi ke garasi untuk mengambil mobil dan berangkat menuju Swiss. Setibanya di dekat tempat pertemuan, Johnny yang berencana menggunakan alat pemanjat tebing, ternyata malah menggunakan alat pemanggil bantuan. Para tentara yang berjaga mendengar suara tersebut, lalu bergegas menuju ke lokasi mereka. Johnny meminta Tucker untuk memukul Johnny dan berpura-pura menembaknya untuk dijadikan sebagai sandera. Di lain tempat, rekan Simon sedang memasukkan obat pengendali pikiran yang akan diberikan sebagai minuman Pegasus. Tucker dan Johnny dicegat oleh penjaga,
Lalu saat Tucker mengalahkan penjaga tersebut, Johnny malah pergi sendirian dan tidak sengaja mendengar suara Pegasus di sebuah ruangan. Saat Pegasus hampir meminum minuman yang berisi obat pengendali pikiran, Johnny datang lalu memberitahu Pegasus tentang rencana jahat Simon. Johnny menodongkan pistol untuk menginterogasi mereka mengenai cara Simon memberikan obat pengendali pikiran. Johnny ceroboh karena meminum minuman yang berisi obat pengendali pikiran tersebut, lalu ia pun kejang-kejang. Tak lama setelah itu, Simon pun dapat mengendalikan sikap Johnny dengan suaranya. Johnny akan menggantikan Pegasus yang akan menjadi penerjemah antara Perdana Menteri Inggris dengan Perdana Menteri Tiongkok. Di tengah-tengah perbincangan, Simon memerintahkan Johnny untuk menggunakan lipstik yang sebenarnya adalah pistol untuk menembak Perdana Menteri Tiongkok. Saat Johnny mengarahkan pistolnya ke arah Perdana Menteri, ia teringat pesan gurunya di mana pikiran harus dapat mengendalikan tubuh. Bagian kiri tubuh Johnny mencoba sekuat tenaga melawan untuk tidak menembakkan pistol. Tucker yang sudah datang ke ruangan sedang mencoba mengacaukan frekuensi komunikasi antara Johnny dengan Simon. Sementara itu waktu Johnny hanya tersisa 50 detik sebelum ia mati terkena serangan jantung akibat efek obat. Suara Simon pun berhasil diperdengarkan ke seluruh ruangan, jadi terungkap sudah siapa dalang di balik rencana jahat tersebut. Johnny pun terkena serangan jantung dan terjatuh, sedangkan Simon segera melarikan diri. Saat jantung Johnny sudah berhenti berdetak, Kate dengan cepat datang memberikan ciuman kepada Johnny, sehingga Johnny dapat pulih kembali. Tanpa menunggu lama, Johnny mempersiapkan parasutnya, lalu terjun dan mengejar Simon menggunakan mobil salju. Simon melihat mobil salju yang telah hancur karena terjatuh saat melompati tebing. Tapi ternyata Johnny selamat dan menggantung di bawah gondola. Johnny berhasil masuk ke gondola, lalu mereka berdua bertarung. Sialnya tangan Johnny tersangkut, jadi Simon mendapat kesempatan untuk menendang biji Johnny. Johnny tidak merasakan apapun saat Simon menendang bijinya berkat latihan yang ia lakukan di pegunungan Tibet. Simon yang kebingungan memutuskan mengambil pistolnya yang berada di bawah bangku. Tanpa Simon sadari, Johnny berhasil melepaskan diri dan mendapat kesempatan untuk menendang biji Simon. Johnny mendapatkan pistol tersebut, tapi karena ceroboh, ia malah terjatuh dari gondola. Johnny mengambil payung untuk melindungi dirinya dari tembakan Simon. Saat Johnny menutup payung tersebut, tiba-tiba meluncur roket dari ujung payung yang mengenai gondola dan mengalahkan Simon. Scene berganti di mana Perdana Menteri Inggris menjelaskan pihak penyewa Vortex telah ditangkap, dan pemerintah Tiongkok sangat berterima kasih kepada pemerintah Inggris. Pegasus menyarankan untuk mengembalikan gelar kesatria milik Johnny untuk menghargai aksi heroiknya. Saat proses pemberian gelar kesatria berlangsung, rupanya si nenek pembunuh bayaran telah menyamar menjadi Ratu Inggris untuk membunuh Johnny. Si nenek tersebut berhasil melarikan diri dan pada saat Johnny berhasil menangkap serta memukulnya, si nenek pembunuh bayaran yang asli sudah berhasil ditangkap oleh penjaga lain, yang berarti Johnny sedang mencekik Ratu Inggris yang asli. Film pun selesai. Sekian pembahasan film kali ini, tulis komentar kalian mengenai film tersebut. Tuliskan juga rekomendasi film yang ingin dibahas untuk video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.